warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 2022G1B004. Di sini saya akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, dasar-dasar filsafat kepanduan. Yang kedua, metode kepanduan pendidikan dan prinsip-prinsipnya. Yang ketiga, sejarah pramuka dan kepanduan lainnya. Yang keempat, faktor-faktor pendidikan kepanduan. Yang kelima, menjelaskan pramuka kepanduan ada di Indonesia yang masih aktif. Yang pertama, dasar filsafat pramuka. Gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan kepramukaan, sedangkan pendidikan kepramukaan adalah nama kegiatan dari seorang pramuka, di mana pendidikan pramuka bermakna proses pendidikan sepanjang hayat menggunakan tata cara kreatif, rekreatif, dan edukatif dalam mencapai sasaran dan tujuan. Melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan, tidak menjemuk, penuh tantangan, serta sesuai bakat dan minatnya. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Selalu mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup. Yang kedua, metode pendidikan kepanduan merupakan cara belajar progresif melalui yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka, yang kedua, belajar sambil melakukan, yang ketiga, sistem berkelompok, dan yang keempat, kegiatan yang menantang dan meningkatkan serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, sistem tanda kecakapan. Yang ketujuh, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Yang kedelapan, sistem among. 3. Prinsip-prinsip dasar metodik pramuka. Yang pertama, prinsip kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan sikap-sikap atau perbuatan yang bukan karena paksa atau tekanan. Sikap pelaku itu dilandaskan pada sifat-sifat yang pertama, ketulusan hati, yang kedua, tanpa pamrih, yang ketiga, mengutamakan kewajiban daripada hak, yang keempat, pengabdian, yang kelima, tanggung jawab. Yang kedua, prinsip kode kehormatan. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Yang ketiga, sejarah pramuka dan kepanduan lainnya. Gerakan pramuka dimulai pada abad tahun 1907 di Pulau Brunei, Inggris ketika Robert Baden-Powell mengadakan perkembangan eksperimental untuk para pemuda. Baden-Powell seorang jenderal Inggris yang terkenal karena kepemimpinannya dalam pertempuran Mafeking selama Perang Boer Kedua di Afrika Selatan. Menggunakan kesempatan ini untuk menguji metode dan konsep kepanduan yang kemudian menjadi dasar bagi gerakan pramuka. Pada tahun 1908, Baden-Powell menerbitkan bukunya yang terkenal Something for Boys yang berisi panduan dan prinsip-prinsip dasar kepanduan. Buku ini menjadi dasar bagi gerakan pramuka yang kemudian berkembang menjadi gerakan global. Pada tahun 1910-an, gerakan pramuka mulai menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia. Organisasi-organisasi pramuka nasional didirikan berbagai negara dengan tujuan yang sama, yaitu mengembangkan karakter, keterampilan, dan kepemimpinan para pemuda. Gerakan pramuka kemudian berkembang pesat di seluruh dunia dan menjadi model bagi
berbagai organisasi kepanduan lainnya. 4. Faktor-faktor pendidikan kepanduan. Ada 5 faktor, yaitu yang pertama, dasar dan tujuan pendidikan kepanduan. Yang kedua, pendidikan kepanduan. Yang ketiga, anak didik kepanduan. Yang keempat, lingkungan pendidikan kepanduan. Yang kelima, bahan ajar kepanduan. Menjelaskan pramuka kepanduan ada di Indonesia yang masih aktif. Di Indonesia, gerakan pramuka adalah gerakan kepanduan yang masih sangat aktif hingga saat ini. Gerakan pramuka memiliki jutaan anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan para pemuda. Selain gerakan pramuka, masih terdapat beberapa organisasi kepanduan lainnya yang aktif di Indonesia. Meskipun tidak sebesar gerakan pramuka, beberapa di antaranya adalah yang pertama, Gerakan Penggala Persatuan Islam atau GPPI, yang kedua, Gerakan Kepanduan Al-Azhar atau GKA, yang ketiga, Gerakan Kepanduan Katolik atau GKRI, yang keempat, Gerakan Kepanduan Kristen atau GKRI, yang kelima, Hizbul Wathan. Organisasi-organisasi kepanduan ini memiliki ciri khas dan prinsip yang berbeda, namun tujuan utamanya tetap sama, yaitu membentuk karakter, kepemimpinan, dan keterampilan pada para anggotanya. Meskipun tidak sebesar gerakan pramuka, keberadaan organisasi-organisasi kepanduan ini masih memberikan kontribusi yang berarti dalam pembinaan generasi muda di Indonesia.